Selamat sore pemirsa Ocean TV, ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Maritim Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan persoalan kemacetan di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, karena di sana ada pelabuhan internasional Tanjung Priok. Kali ini untuk membahas bagaimana solusi kemacetan yang ada di Tanjung Priok ini, saya sudah ditemani oleh Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia, Bapak Haji Muslan. Selamat siang Pak Muslan. Ya, selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, suasana puasa. Jadi makin sibuk aja Bapak ini ya. Amin. Makin sibuk berarti kan banyak kerjaan Pak. Iya. Jadi gini Pak, jadi belakangan ini di Tanjung Priok itu kan cukup viral, cukup ramai karena kemacetan. Jadi bahkan Pak Menteri Perhubungan sampai turun tangan untuk bagaimana mencari solusi kemacetan ini. Mungkin Bapak bisa bercerita sebenarnya apa yang menyebabkan Tanjung Priok ini bisa macet sampai sedemikian rupa. Padahal kalau saya lihat tiap hari itu juga kayaknya macetnya nggak sebegitu luar biasanya. Mungkin Bapak bisa cerita, Pak. Iya, jadi Pak Ridwan, memang kemacetan ini sebetulnya dalam kurun waktu-waktu tertentu. Artinya baik hari maupun waktunya itu juga tidak seterusnya macet. Ini memang ada 2 titik kemacetan yang terjadi di lokasi depo-depo dan jalan sekitar Cakung Cilincing sampai Marunda. Kami bisa menjelaskan khususnya yang ada di luar pelabuhan. Jadi 2 titik tersebut, titik pertama ada di sekitaran Babek, di mana di situ ada 4-5 depo. Yang salah satunya adalah faktor jalan yang tidak memenuhi daripada kapasitas untuk lalu lintas kegiatan kontainer keluar masuknya ke beberapa depo yang ada di lokasi Babek dan sekitarnya. Itu sering terjadi hampir setiap minggu, itu rata-rata 2-3 hari pada saat pergerakan kontainer itu peak season. Itu biasanya di hari Rabu sampai hari Jumat malam itu biasanya. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, memang dari 4 perusahaan depo tersebut itu memang ada 1 yang memang melebihi kapasitas. Artinya di dalam standarisasi pengusahaan depo kontainer yang diatur di dalam PM 83 itu sebetulnya ada 1 standarisasi minimal peralatan yang dipunyai itu dengan ekuivalen depo per 1 hektar itu minimal harusnya ada 2. Jadi kalau ada salah satu depo yang mempunyai lahan 5 hektar itu minimal alatnya mestinya 6. Karena setelah kita hitung, kita evaluasi pergerakan alat untuk menaikkan dan menurunkan kontainer itu secara flow, itu kita punya standar paling lama cuma setengah jam. Paling lama. Jadi kalau 1 alat bekerja dalam 1 hari full, itu kan bisa 48 box. Kalau dikalikan 6, kan sudah sekitar 300 per hari, Pak. Ya. Ini kadang setiap depo tidak ada keseimbangan itu. Jadi sehingga ada kelambatan-kelambatan di dalam penanganan mengenai turun dan naiknya kontainer. Itu dari satu sisi peralatan. Yang kedua dari satu sisi administrasi, sistem IT yang dia pakai. Mestinya sudah saatnya seluruh depo itu menggunakan satu sistem IT yang terpadu, yang terintegrasi di dalam satu sistem yang berada di depo masing-masing. Sehingga dengan seperti itu, 1, pembayaran yang berhubungan dengan ke depo itu bisa dibayar melalui gateway, tidak harus datang dia bayar cash, bahkan tidak perlu harusnya si pengambil kontainer dia datang, itu mempercepat proses,
sehingga pelayanan di depo itu bisa dibilang sudah tidak ada sistem administrasi yang terkait, sehingga akan banyak menghilangkan paperless di situ. Contohnya proses pengambilan kontainer itu kan melalui satu administrasi, ada delivery order atau perintah pengambilan kontainer dari pelayaran, disampaikan kepada pemilik barang, diinfokan kepada depo, kemudian dari depo akan menentukan kontainer apa yang dipakai untuk ekspor tersebut. Karena setiap kontainer itu mempunyai satu kegunaan tersendiri. Misalkan sama-sama kontainer general purpose itu ada yang nanti dipakai ekspor makanan, ada yang dipakai untuk bahan baju, ada yang tekstil, ada yang bahan baku. Jadi sehingga depo yang lebih tahu, dan mestinya pihak pelayaran itu menyerahkan kepada depo sepenuhnya terhadap pengambilan kontainer, dan kontainer yang diambil itu memang sepenuhnya akan ditanggung jawab daripada depo. Pak, sehingga ini mempercepat proses, Pak. Jadi selain yang Bapak ceritakan bahwa ketidakseimbangan antara peralatan yang dimiliki oleh depo dengan volume kontainer yang cukup besar itu, selain itu apakah ada faktor lain? Misalnya begini Pak, jadi ketidakseimbangan jalan raya juga, karena jalannya kan tidak hanya dipakai oleh truk peti kemas yang berkegiatan di pelabuhan, tapi kan ada kendaraan angkutan umum, ada kendaraan pribadi, motor, itu kan gimana itu sebenarnya? Iya, tadi saya sampaikan bahwa ada faktor eksternal di luar depo. Memang pengaruhnya besar, khususnya di Bapek. Karena kalau saya melihat on the spot ke lapangan, itu lebar jalan itu tidak lebih dari 10 meter. Ya. Terus pada saat pas tikungan dia dari Cakung Cilincing, dia masuk ke Bapek, itu kalau trailer dengan panjang 15 meter, pasti dia akan menggunakan badan jalan sebelah kanan, sehingga posisi jalan yang sebelah kanan, jalur kanan dari Bapek mau keluar ke Cilincing tidak akan bisa lewat. Ini yang menyebabkan faktor yang utama. Saya dapat informasi dari beberapa teman dari sumber yang bisa kita percaya bahwa pergerakan kontainer di daerah Bapek itu mencapai lebih dari 2.500 box per hari. Jadi kalau kita hitung dengan 24 jam kita kerja, kita hitung dengan alat, kita hitung dengan keadaan jalan, kita hitung pada saat hari jam 5 sampai jam 6 sore orang pulang, angkutan umum bercampur, udah pasti crowded Pak. Itu tidak ideal, tidak sesuai jalannya itu. Jadi macet itu kan memang sudah menjadi pemandangan umum di Tanjung Priok. Terus solusi yang barangkali bisa ditawarkan untuk bisa mengurai kemacetan ini apa? Ya, kalau saya berpendapat, saya melihat beberapa titik dan perkembangan yang ada. Setiap titik itu punya karakteristik untuk diselesaikan dalam kondisi yang bisa berbeda. Kalau di Bapek, saya melihat pelebaran jalan kayaknya nggak mungkin. Itu wewenang DKI. Bahkan Pak Menteri Perhubungan menyampaikan jalan nggak mungkin bisa dirubah-rubah karena kondisinya seperti itu. Jadi solusinya nggak ada lain, ya memang harus deponya diperkecil atau dialokasikan ke tempat yang lain. Makanya Asdeki minta kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, untuk meninjau kembali zonasi seluruh perusahaan depo yang ada di DKI dan sekitarnya untuk ditinjau kembali. Karena ada perusahaan-perusahaan depo yang memang belum punya izin, tidak punya izin, dan ada yang punya izin. Jadi mestinya harus mulai ditata kembali zonasinya, sehingga disesuaikan dengan keadaan jalan yang ada. Itu saya kira akan menjadi satu solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di DKI dan sekitarnya. Ada berapa Pak total bisnis depo di Jakarta ini? Mereka yang sudah punya izin berapa dan yang belum? Bapak bisa cerita? Iya, data yang kami sinkronkan dengan Dinas Perhubungan bahwa tercatat depo di DKI Jakarta dan sekitarnya ini ada 43 perusahaan depo, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian dari 43 itu 30 perusahaan depo yang besar itu tergabung di ASDEGI, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia, DPW DKI Jakarta. Dan kemudian dari 30 itu ada 17 yang memang dia telah resmi memiliki izin,
dan 13 itu dia saat ini sedang dalam proses pengajuan ke PTSP karena kemarin itu agak terhambat dengan adanya perubahan-perubahan untuk KPLI khusus untuk depo kontainer. Jadi itu semua bernaung di anggota ASDQ, Pak? Iya, yang 30. Bapak, apakah nggak ada rencana untuk bisa merekomendasikan kepada pemerintah Jakarta untuk pembatasan terhadap usaha depo ini? Iya, saya pada saat rapat dengan Pak Menteri Perhubungan di Museum Maritim hari Kamis yang minggu yang lalu, kami mengusulkan salah satunya untuk mengurangi tidak keseimbangan antara suplai dan demand karena perusahaan pelayaran yang besar-besar semua pada merger, kemudian jumlah kontainer makin mengecil, tapi deponya makin banyak sehingga tidak seimbang. Nah, dengan demikian saya memberikan usulan kepada Pak Menhub nanti melalui surat resmi untuk sementara waktu dilakukan moratorium penghentian sementara izin usaha depo peti kemas. Nah, apabila ada pengusaha nasional maupun PMA yang mau mendirikan usaha depo di DKI Jakarta khususnya bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Karena perusahaan-perusahaan yang sudah ada ini dari 30 yang tercatat di anggota ASDQ itu juga tidak seimbang, Pak. Salah satu contoh ada satu depo yang dia sampai dia penuh, sampai dia udah nggak muat. Beberapa depo ada yang kosong gitu. Nah, ini memang diperlukan beberapa sinergitas ke depan agar penggunaan depo bagi perusahaan pelayaran yang besar itu memang idealnya tidak hanya satu, mungkin bisa 2, 3 atau bahkan bisa lebih banyak. Tetapi kendalanya memang masih ada di mana kita sebagai pengusaha depo yang tergabung di ASDQ itu belum mempunyai satu standarisasi sistem IT yang terpadu. Semua punya sudah, tapi belum terpadu sehingga masing-masing depo punya sistem sendiri. Dan antara depo yang satu dengan depo yang lain ini belum bisa terconnecting. Makanya dengan adanya NLE itu ASDQ juga mensupport ke salah satu platform yang sekarang lagi dibuat oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan satu sehingga nantinya kita berharap paling lambat tahun 2023 itu semuanya semuanya dengan menggunakan satu sistem IT yang terpadu dan integrasi. Baik itu nanti depo, truk, kemudian pelabuhan itu akan menjadi satu sehingga dengan sistem seperti ini pelayaran menggunakan depo manapun dengan standar operasional yang sama dengan tarif yang sama otomatis itu tidak akan ada hambatan lagi, Pak. Sebenarnya berapa persen sih, Pak? Apa usaha depo ini menjadi penyumbang dari kemacetan di Jakarta Utara? Ya, kalau saya identifikasi dari 30 perusahaan depo ini kan titiknya cuma ada 2, ada di Babek, ada di Marunda. Marunda di dalam kawasan Berikat Nusantara itu memang ada beberapa depo, lebih dari 8 depo di sana. Dan faktornya kemacetan itu sebetulnya pengaruhnya pertama adalah saat ini terjadi faktor kerusakan jalan yang parah. Yang kedua, pengaturan lalu lintas di Marunda itu juga sudah tidak memadai, Pak. Kalau kita lihat depo ada di posisi sebelah selatan atau sebelah kanan kalau kita naik kendaraan dari Tanjung Priok, tetapi kondisi jalan tidak bisa langsung motor sehingga harus muter. Pada saat termuter pun dia menggunakan jalan penuh dua-duanya sehingga ini akan menimbulkan kemacetan. Jadi kalau kita lihat di Marunda itu ada 8 depo. Kalau satu depo misalkan aja rata-rata dia melayani pelayaran itu 300 kontainer aja. Kalau dikalikan 8 juga udah 2.000-3.000, Pak. Sehingga hal ini memang cukup rumit, cukup sulit. Namun kami juga sudah mengajukan usulan di beberapa stakeholder termasuk PT Kawasan Berikat Nusantara untuk meninjau ulang, menata ulang mengenai masalah alur jalan dan lebar jalan yang lebih memadai daripada kondisi yang sekarang. Memang bisnis ini cukup bagus ya, Pak, sehingga orang begitu tertarik untuk berinvestasi di depo peti kemas ini. Iya, depo peti kemas itu kalau kita lihat secara bisnis sebetulnya marginal sih, Pak. Ya, karena
Kalau kita lihat hanya berapa persen sih dari total biaya logistik yang untuk biaya depo, itu tidak lebih dari 5% sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, orang melihatnya kan, wah kontainer gede, kemudian pergerakannya aktif, sehingga orang berpikir banyak duit gitu. Tapi kalau sudah seperti saya yang menjalankan selama 30 tahun, ya sebetulnya bisnis itu ya more or less sebetulnya seimbang. Kalau kita bicara margin, ya nggak lebih dari 5-6% sebetulnya cuma gitu. Pak, dengan kemacetan ini, apa yang ingin ASDQ tawarkan sehingga Jakarta, khususnya Jakarta Utara ini menjadi, ya semua jadi senang, aturan juga tetap dilaksanakan. Apakah ini juga pemerintah nggak perlu campur tangan untuk mengatasi kemacetan yang ada di pelabuhan dan sekitarnya? Ya, kami punya gagasan hal ini tentunya dapat diselesaikan dengan cara kolaborasi semua stakeholder. Yang pertama, keterkaitannya pertama adalah dengan pemerintah, itu sudah pasti. Karena bagaimanapun pemerintah adalah satu hal yang memang mengatur mengenai masalah perizinan dan bisa melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perizinan. Yang kedua, kami juga mesti berkolaborasi dengan sesama asosiasi seperti Aprindo untuk kita bisa mengatur bagaimana idealnya antara garasi truk dengan depo itu selalu berdampingan, sehingga akan memotong jalan, akan memotong waktu apabila truk saat mengambil kontainer itu tidak jauh dari tempat garasi yang saat ini truk ada di mana-mana. Sehingga dengan begitu akan bisa mempercepat proses. Kemudian kepada Dinas Perhubungan, dalam hal ini adalah kepolisian, kita berharap juga berperan aktif di dalam mengatur lalu lintas pada titik-titik kemacetan. Ini penting karena memang kemacetan tidak setiap saat terjadi, ada waktu-waktu tertentu. Nah, saya berharap dari pemerintah daerah, dari kepolisian Jakarta Utara, pada saat sudah terjadi peak session atau sudah rutin sebenarnya diketahui, itu bisa dibantu sehingga alur truk yang masuk keluar itu akan bisa diatur dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir, dengan Pelindo, kami kemarin menyampaikan kepada Pak Direktur Utama Pelindo 2 untuk diberikan waktu tumpuk kontainer kosong khususnya di pelabuhan untuk repo itu bisa lebih lama, dari 3 hari menjadi 7 hari, sehingga flow kontainer untuk repo kontainer dari depo-depo dibawa ke pelabuhan itu punya waktu yang cukup panjang. Kalau sekarang hanya 3 hari, dan langsung direspon sama Pak Direktur Utama kemarin, pada saat tertentu nanti akan disetujui dan diberikan untuk ke arah itu. Jadi sebetulnya sekarang PR-nya tinggal yang ada di luar pelabuhan, Pak. Kalau di terminal sendiri juga udah bagus ya Pak, karena kan kemacetan itu juga, apakah terminal kan termasuk bagian dari rantai kemacetan ini Pak? Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Iya, terminal itu yang saya mati beberapa kali saya lewat kemarin, kesemrawutan itu terjadi di Jalan Koja ya. Jadi Jalan Koja itu mulai dari pertigaan Kemarunda ke Cakung Cilincing sampai ke 9 itu keadaannya semrawut Pak. Artinya begini, kalau kita mau masuk ke pelabuhan yang berada di agak sebelah timur seperti NPCT 1 dan lain-lain, itu dia harus muter Pak. Kalau yang arah dari sana dia muter balik. Padahal arus deras yang dari wilayah barat menuju ke timur juga luar biasa padat, sehingga di situ terlalu hampir setiap hari terjadi kemacetan. Kemudian jalannya juga saya lihat untuk ukuran pelabuhan yang kelas internasional memang kurang besar. Itu sangat beda dengan yang ada di Singapura. Kita melihat di Singapura itu perbedaan antara jalan yang menuju ke pelabuhan untuk truk dengan umum itu berbeda Pak. Sehingga di situ kesemrawutan selalu terjadi. Jadi saya yakin, kalaupun nanti yang di luar pelabuhan bisa selesai, di dalam pelabuhan belum tentu bisa selesai Pak. Yang kedua, pelabuhan peti kemas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga dalam satu lokasi. Nah, saya kemarin sempat berpikir, kalau Pelindo aja mau diholdingkan, kenapa sekarang Pelindo 2 dia punya 6 perusahaan peti kemas?
yang manajemennya sendiri-sendiri gitu loh. Nah ini juga barangkali sih saya nggak begitu banyak mengenai tahu pelabuhan, tetapi saya kira dengan penanganan beberapa pelabuhan dan dikomandoi oleh satu kapten, artinya mungkin tidak ada 6 direksi juga, saya kira ini akan mempercepat proses, memotong daripada birokrasi, sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa satu penuh pindah ke pelabuhan 2, ya itu bisa terjadi, tapi kalau sekarang kondisinya akan sulit Pak, karena pada saat kapal ada di pelabuhan 1, pelabuhan 2 jika kosong, masa konter pelabuhan 1 mau dipindahkan ke pelabuhan 2, kan juga wasting time juga akhirnya gitu. Baik Pak Muslan, terima kasih sekali atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Ketua Umum ASDQ Pak Haji Muslan mengenai kemacetan. Pak Muslan sudah menawarkan banyak solusi bagaimana untuk mengatasi kemacetan di Jakarta Utara. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.